Training session kita hari ini akan dibawakan oleh trainer dari Mental Coaching Karakter, Maito Ibran, Direktur Mental Coaching Karakter, MC Quadrat. Pengalaman training di berbagai wilayah di Indonesia dan juga international training di Malaysia, Singapura, dan Arab Saudi. Karya buku dari MC Quadrat, Responsible Parents dan Responsible Teacher yang telah menjadi bestseller di Indonesia. Ini adalah beberapa corporate yang pernah training bersama Mental Coaching Karakter MC Quadrat. Ini adalah beberapa university yang pernah training bersama Mental Coaching Karakter MC Quadrat. Dan juga lebih dari 800 sekolah di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk itu, mari langsung kita sambut. Inilah Kak Tibra. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah siang hari ini bahagia rasanya karena ini hari yang spesial, ini waktu-waktu spesial karena kapan lagi memang guru punya waktu yang spesial. Rasanya guru itu kita paham banyak hal yang dilakukan oleh guru-guru demi bangsa ini untuk anak-anak kita tercinta. Dan tanggal 25 November, di tanggal 26 ini kita juga masih rangka memperingati Hari Guru Nasional. Harapannya guru-guru semakin dicintai, semakin memberikan pendidikan yang terbaik, karena di tangan Anda Bapak Ibu Guru, itu harapan generasi-generasi terbaik akan muncul. Jadi alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul. Sudah ada 309 partisipan di siang hari ini. Semoga di siang hari ini kita bisa sama-sama belajar bareng, bahagia bareng. Jadi paling enak sih siang-siang selain kita belajar, nanti kita sambil diskusi aja Bapak Ibu, sambil ngobrol-ngobrol aja, karena bisa jadi banyak pengalaman, karena kita hari ini hadirnya bukan hanya di satu sekolah, bukan hanya dari satu kota, bukan hanya dari satu provinsi, bahkan ini kita hadir dari berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan kalau saya lihat tadi ada yang dari Bontang. Di sini ada yang dari Bontang, hadir nggak dari Bontang? Mana nih dari Bontang? Ada yang hadir nggak nih dari Bontang? Bontang, mana Bontang? Suaranya Bontang. Wah, ini ada yang Ciracas hadir. Oke, Kak, suaranya kecil. Bontang hadir. Oh, Ciracas hadir, mantap. Dari MI atau Taufik Ciracas. Wede. Dari Tegal, woi mantap. Tegal hadir juga. Dari Purwaningsi hadir Bontang, siap. Nah, kita ngobrol nih sama Purwaningsi. Ini namanya Purwaningsi tapi fotonya laki-laki nih. Coba kita ngobrol dulu. Ini foto anaknya, foto suaminya, atau jangan-jangan iya betul. Halo, assalamualaikum Bu Purwaningsi. Diambil dulu. Pamulang hadir, tetangga kita nih, Pak Alip. Pak Alip atau Bu Alip gitu. Halo, assalamualaikum Bu Purwaningsi. Diambil dulu, mohon maaf Bu. Oh ini. Gimana kabar di Bontang hari ini? Aman Bu Purwaningsi? Alhamdulillah aman semuanya Corona udah hilang ya Bu? Halo Bu Purwaningsi, ini suara saya. Ini di Bontang Corona udah makin hilang Bu ya? Sudah makin menurun ya? Apanya Kak? Corona, COVID. Alhamdulillah PTMT sudah 4 hari Kak. Oh udah 4 hari PTMT ya, alhamdulillah udah mulai PTMT ya, alhamdulillah. Wah gimana rasanya PTMT, seru nggak nih? Kan pastinya. Kan kalau yang di sekitar Jabodetabek udah dari beberapa bulan yang lalu udah ngerasain tuh PTMT. Yang di Bontang cerita dulu dong, PTMT gimana? Pastinya seru Kak, ketemu sama anak-anak yang biasanya online, walaupun online juga seru ya, karena sesuatu yang baru untuk kita gitu. Tapi kedekatannya dengan anak-anak itu terjalin ketika kita ketemu dengan mereka, seperti itu. Secara emosional kita bisa merasakan itu. Oke, siap Bu Purwaningsi. Udah lama kangen terus akhirnya ketemu lagi ya Bu Purwaningsi ya. Iya. Siap, mantap. Terima kasih Bu Purwaningsi ini dari Bontang. Ini banyak banget nih yang ngechat Budi Luhur Ciledug hadir. Ini biasanya Ciledug pakai G, ini pakai K. Tapi salam kenal dari Meida
Bu Maida dari SD Anissa Tangsel, siap Bu Maida. Ini ada yang SD Anissa Tangsel sama SD Anissa Pondok Aren. Ini bedanya apa ya? Kayaknya sama ya. Tangsel sama Pondok Aren sama Pondok Aren ada di Tangsel juga. Terus ada Bunda Ibu Alif Mariani dari Alif Pamulang, alhamdulillah. Oh sama tuh ditegasin lagi Bunda Bu Agustin. Sama Tangsel sama Pondok Aren sama. Alhamdulillah. Banyak banget hari ini kalau saya pegang datanya, bahkan saya nggak bisa langsung nyapa karena hari ini kita bergabung dari 400 guru yang ada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya, Bapak Ibu. Wih, saya yakin hari Bapak Ibu yang hadir itu adalah guru-guru yang untuk menginvestasikan waktu, bahkan untuk menginvestasikan biaya demi peningkatan hadir di acara-acara seperti ini, itu pasti ada keinginan kuat untuk terus memberikan pembelajaran. Alhamdulillah. Rasanya bahagia ketemu Anda semua Bapak Ibu, dan hari ini kita akan belajar banyak tentang ice breaking. Nah, ini menarik nih. Ice breaking kemarin pas online banyak yang tanya, Kak, ice breaking online gimana? Sekarang udah mulai PTMT, sekarang ice breakingnya yang pas gimana? Gitu. Banyak banget pertanyaannya, sehingga kita harus buatkan satu training khusus breaking supaya nanti kita semua sama-sama paham tentang ice breaking, itu cara bikinnya bagaimana dan dasarnya bagaimana sehingga kita bisa memanfaatkan apapun tentang ice breaking. Oke. Nah, saya mau mulai dengan sebuah pernyataan menarik sebenarnya. Saya mau bilang, Pak, Bapak, Ibu, sadar nggak kalau saya sudah melakukan ice breaking di pertemuan hari ini. Di 15 menit pertama ini saya sudah melakukan ice breaking. Sadar nggak Bapak Ibu? Ini menarik nih. Ada yang sadar nggak bahwa saya sudah melakukan ice breaking? Oke, boleh kita sambil ngechat ya. Bapak Ibu ya, kita sambil diskusinya lewat chat ya, mohon maaf Bapak Ibu, soalnya kalau 317 itu sebagian besarnya nyalain mikrofon, nanti suaranya nggak kedengeran, terlalu crowded suaranya. Boleh kita ngobrolnya sambil pakai chat. Saya mau nanya nih Bapak Ibu, sadar nggak bahwa saya udah melakukan ice breaking? Ayo. Ada yang menarik kan, ada orang yang nanya ice breaking itu gimana sih caranya? Secara tidak sadar kita diajak untuk goyang dan senandung. Oh tadi di awal, oke. Ya secara tidak langsung sudah ice breaking, oke. Sadar dengan apa tuh yang ketawa. Oke sudah Kak, bertegur sapa lewat lagu ini putar, menyapa salah satu ice breaking. Nah ini menarik nih. Awan ini Bapak atau Ibu nih? Bapak atau Ibu nih Awan nih, mohon maaf. Punten, Bapak atau Ibu nih Awan nih? Pak Awan sih kayaknya sih, kita ngobrol deh coba. Halo, Assalamualaikum Pak Awan. Waalaikumsalam. Wih, pas banget nih backgroundnya awan-awan gitu. Pak Awan ini dari sekolah mana Pak kalau boleh tahu Pak? Sekolah karakter Pak. Woi dari sekolah karakter, mantap. Woi ini ganti-ganti terus nih gambarnya nih. Pak Awan, boleh dong tadi pendapatnya udah ice breaking karena mencairkan suasana, itu maksudnya gimana tuh Pak? Ya karena ice breaking kan fungsinya untuk mencairkan suasana yang tadinya mungkin nggak kenal jadi lebih hangat. Jadi es yang membeku itu dicairkan sehingga menjadi cair dan kita lebih kenal ke yang lain, itu juga merupakan salah satu ice breaking menurut saya sih. Menyapa gitu. Oh berarti Pak kalau misalnya kan yang menurut Pak Awan nih saya mau nanya nih, yang menurut Pak Awan bagian ice breaking saya tuh yang mana ya Pak ya kalau boleh tahu ya? Kalau yang Bapak rasakan. Halo, apa kabar semuanya? Oh bahkan ada yang dari Botang ya. Mana ini? Jadi semuanya kita fokus ke sana sehingga agak menjadi semakin dekat gitu. Ada yang dari Tangsel, ada yang dari ini, ada yang dari ini, jadi kita merasa lebih akrab. Oke, siap. Boleh dong tepuk tangan dulu buat Pak Awan. Oke. Yang Pak Awan rasakan itu tadi saya ngobrol nanya-nanya. Pak, kalau begitu Pak, saya mau nanya lagi sama Pak Awan. Kalau seandainya nanya kabar itu ice breaking, jadi apakah ice breaking itu hanya nanya kabar aja? Atau ice breaking itu hanya satu bentuk aja? Atau bagaimana Pak? Atau ice breaking itu sebenarnya konsep atau gimana? Kita sambil ngobrol nih.
Oke, ice breaking itu banyak banyak sekali bentuknya kalau menurut saya ya Pak ya. Nah, Karena apa namanya tidak hanya satu bentuk, tidak hanya games, tidak hanya bentuk apa namanya apapun hal yang kita bisa lakukan untuk menyita perhatian orang dan sehingga membuat fokus terhadap kita dan orang-orang menjadi nggak kaku itu sebuah salah satu ice breaking meskipun hanya dengan menepuk hai gitu. Oke. Siap Pak Awan, setuju sama Pak Awan. Terima kasih Pak Awan. Udah sharing juga siang hari ini. Mantap. Woi, ini Pak Awan dengan latar belakang awan-awan. Oke, saya setuju dengan Pak Awan bahwa ice breaking ternyata dengan kita nanya kabar, ternyata dengan kita ngobrol, ternyata dengan kita sapa-sapa, itu juga apa namanya bagian dari ice breaking. Soalnya ada tuh beberapa guru-guru yang tanya tentang Kak, ice breaking itu gamesnya apa? Kak, ice breaking itu games apa nih yang buat bisa ice breaking? Kak, kasih lagu dong buat bisa kita ice breaking. Ternyata di awal kita paham bahwa ice breaking apa namanya bukan hanya sekedar game. Ice breaking itu bukan cuma sekedar permainan. Ternyata dengan kita menyapa, dengan kita apa namanya tanya kabar, itu juga ice breaking. Tujuannya apa? Tujuannya ice breaking. Ice breaking. Ice itu kan artinya es ya. Ice itu kan menghancurkan, ice breaking. Jadi kita berusaha untuk menghancurkan es. Es itu bebal keadaannya masih beku, tapi dengan adanya ice breaking kita lebih cair dan lebih nyaman. Ini tujuan utama dari ice breaking. Kenapa kok kita perlu ice breaking? Kenapa kok harus kita mencairkan suasana? Karena kita harus sadar bahwa ketika masuk dalam, misalnya nih, masuk dalam ring Zoom ini, masuk dalam kelas ini, kami sadar bahwa tidak semua guru dalam keadaan siap untuk mengajar. Maaf, dan tidak semua guru dalam keadaan siap untuk mengikuti acara. Bahkan misalnya ada yang baru banget selesai makan, buru-buru supaya bisa masuk tepat waktu, akhirnya dia login duluan, tapi keadaannya belum siap. Ada yang seperti itu. Ada juga yang masih ada tugas sambil mengerjakan sesuatu, baru selesai, akhirnya login juga. Atau mungkin juga masih di luar, masih di jalanan, sambil mendengarkan, itu juga belum tentu semuanya dalam keadaan siap. Maka ice breaking kami gunakan supaya Bapak Ibu guru merasa siap, nyaman untuk siap menerima materi hari ini. Saya mau tanya dulu deh, sama tadi ada satu orang yang saya sapa langsung on cam, itu Bu Purwaningsi. Saya mau tanya dulu Bu Purwaningsi. Oh, Bu Purwaningsi keluar ya? Waduh, saya mau tanya Bu Purwaningsi tadi padahal. Ada Pak Awan udah, jangan Pak Awan lagi. Pak Awan mulu. Nanti ganti trainernya, bukan saya jadi Pak Awan. Oke. Oh, tadi yang dari SD Anissa, Oke, yang dari SD Anissa tadi itu ada tuh. Ketemu nggak? Kalau nggak ketemu, ya udah deh. Atau saya mau tanya dulu deh sama semuanya ada di sini, Pak, Bu, ketika saya tadi nyapa di awal, apa yang Bapak Ibu rasakan ketika saya nyapa di awal? Apa yang Bapak Ibu rasakan? Saya tulis di chat. Rasa senang. Merasa senang. Siapa tuh? Wah, Bu Lina dari Bekasi. Sekolah mana nih, Bu, kalau boleh tahu, Bu? Ya, Pak. Dari sekolah mana kalau boleh tahu? TK Islam Anur, Pondok Gede, Bekasi, Jati Bening. Wah, mantap. TK Islam Anur dari Jati Bening, Bekasi. Yang dirasakan apa, Bu? Senang. Ya, merasa senang gitu karena belum kenal pun baru ketemu sudah disapa gitu. Jadi kita merasa senang, apalagi mungkin anak-anak kalau kita sapa pasti mereka juga akan merasa senang gitu. Siap, Bu Lina, terima kasih pendapatnya. Rasa senang, ngerasa lebih akrab. Nih ada juga yang jawab di chat. Ada juga Wisdian jawab lebih akrab. Bu Mediasari, suasana lebih ceria. Bu Titis lebih akrab dan merasa diperhatikan. Ada kehangatan dari Pak Sayogi. Alhamdulillah semua yang Bapak Ibu rasakan ketika kita menyapa di awal itu juga nanti seandainya kita siapkan kelas kita juga dengan ice breaking, dengan nyapa, dengan menegur, itu juga akan dirasakan juga oleh anak-anak. Anak-anak juga akan merasa nyaman, akan merasa terlibat, akan merasa diperhatikan.
nggak usah deh kita kasih hadiah sesuatu yang mewah, sesuatu yang ada bentuknya materinya. Bahkan anak-anak tuh ketika disebut namanya oleh gurunya, itu juga kadang-kadang ngerasa, ih nama saya disebut ya, ih ternyata guru itu kenal ya, oh berarti saya diperhatikan ya, itu aja. Padahal ketika apa namanya sudah apa namanya diperhatikan, anak akan merasa nyaman. Ketika anak merasa nyaman, maka hilang semua resistensi dia untuk belajar, hilang semua apa namanya pertanyaan dia ketika sebelum masuk kelas, sebelum gurunya masuk, pertanyaan dia, kemumutannya, mungkin ada beberapa yang belum siap, itu juga akan terasa hilang. Kenapa? Karena gurunya yang mulai duluan untuk bikin siswanya merasa nyaman. Serasa diakui, kata Bu Yohana, terima kasih, benar kan? Nah, frekuensi jadi satu, kata Pak Alif. Nah, saya setuju dengan pendapat Bapak Ibu semua. Kadang juga kita perlu paham bahwa anak-anak yang masuk ke dalam kelas kita tidak semuanya siap untuk belajar. Bahkan bisa dibilang keadaan Bapak Ibu sekarang yang hari ini ikut itu jauh lebih siap dibanding anak-anak. Kenapa? Soalnya Bapak Ibu hari ini ikut itu karena kemauan Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu yang daftar, Bapak Ibu yang bayar, Bapak Ibu yang siapin waktunya, Bapak Ibu yang login sendiri. Nggak ikut pun nggak ada paksaan, semuanya atas kemauan Bapak Ibu. Bapak Ibu siap untuk belajar hari ini, bahkan yang udah siap pun masih kita persiapkan. Apalagi anak-anak. Anak-anak itu pada hakikatnya, pun kalau seandainya dia masuk kelas, masuk sekolah, bahagia ada di sekolah, pada hakikatnya mereka bukan bahagia untuk belajar. Mereka bukan bahagia, oh ya kita mau belajar lagi di sekolah. Nggak gitu sebenarnya konsepnya. Karena yang anak-anak paham bahwa ketika mereka datang lagi ke sekolah, mereka punya waktu untuk bermain. Jadi belajar itu nomor sekian. Beberapa anak-anak datang sekolah bukan untuk belajar dulu, tapi untuk main dulu. Makanya kita sebagai gurunya perlu mempersiapkan anak-anak supaya mereka siap untuk menerima pembelajaran. Ada tuh anak-anak yang masih bete di rumahnya, datang ke sekolah diomelin sama orang tuanya, bangunnya kesiangan, masih bete, itu perlu kita siapin. Ada juga anak-anak yang mungkin PR-nya belum selesai, akhirnya baru kerjain PR di sekolah, itu keadaannya masih deg-degan, itu juga perlu perlu dipersiapkan. Ada juga karena terlambat, buru-buru lari masuk kelas masih ngos-ngosan, ada juga keadaannya macam-macam banget. Maka itu tugas kita Bapak Ibu guru untuk membuat mereka dalam keadaan siap. Jadi ketika mereka udah duduk, beberapa masih belum siap, maka itulah gunanya ice breaking, membuat mereka siap untuk belajar. Kalau seandainya sudah siap untuk belajar, maka materi apapun yang akan kita berikan itu akan mudah. Materi apapun yang akan kita berikan itu akan lebih mudah diterima. Kenapa? Soalnya sudah terinduksi atau pikirannya sudah mulai terbuka. Jadi mereka siap. Jadi nggak ada lagi tuh resisten, capek sekolah, ini. Jadi semuanya udah hilang, mereka udah siap untuk belajar. Gitu Bapak Ibu. Jadi nggak selalu kan ice breaking bentuknya dengan games, nggak selalu kan ice breaking bentuknya dengan permainan. Ini yang perlu saya tekankan di awal. Kenapa? Soalnya masih banyak guru-guru yang berpendapat bahwa ice breaking itu pokoknya harus ada permainannya. Ice breaking itu pokoknya bentuknya ada nyanyi-nyanyinya. Ice breaking itu bentuknya pokoknya ada tantangannya. Betul juga, tapi nggak selalu seperti itu. Tapi kenapa sih kok ada konsep seperti itu? Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Kenapa sih kok ada konsep seperti itu? Jadi pada hakikatnya Bapak Ibu, ketika kita menggunakan ice breaking, tujuannya adalah bagaimana membuat anak nyaman berada di kelas, nyaman untuk siap belajar. Dan salah satu yang membuat orang nyaman adalah kita menggunakan hal-hal yang mereka sukai. Kalau dalam hipnoterapi, induksi itu digunakan untuk pintu masuk supaya suggestibility itu bisa dimasukkan. Jadi sebelum kita melakukan sugesti, maka sebelum sugesti itu diberikan, maka perlu ada induksi. Supaya apa? Supaya satu frekuensi, supaya tidak ada penolakan. Di dalam sekolah, di dalam pembelajaran, induksi itu juga penting. Kan proses pembelajaran itu kalau dalam kalau disamakan dengan sistem hipnoterapi atau hipnosis, itu bentuk pemberian pembelajaran adalah pemberian sugesti. Jadi kayak kita untuk memberikan penanaman sesuatu kepada anak-anak.
akan sulit bagi anak-anak untuk menerima kalau seandainya mereka belum siap, mereka belum satu frekuensi. Maka tugas kita adalah untuk menyamakan frekuensi anak-anak supaya apapun nanti yang akan kita berikan, supaya pelajaran yang kita berikan itu akan mudah untuk ditangkap oleh anak-anak. Jadi jangan sampai kita belajar, jangan sampai kita mengajar, belum sampai pembelajarannya, tapi udah ditolak duluan sama anak-anak. Belum sampai materi kita, tapi sudah ditolak duluan sama anak-anak. Kenapa? Karena belum satu frekuensi. Nah, itu dia, kita buat pembelajaran di awal satu frekuensi supaya anak-anak bisa menerima. Caranya gimana, Kak? Mulai dengan hal yang mereka sukai. Caranya adalah mulai dengan hal-hal yang mereka sukai. Contoh, kalau dalam induksi di zona di hipnosis misalnya, kalau kita mau induksi seseorang, maka biasanya kita masuk dari hal-hal yang mereka suka. Cara gampangnya adalah cari tahu hobinya apa. Nah, untuk kalau hobi itu pasti mereka suka. Kalau kita masuknya lewat hobi, pasti mereka suka. Misalnya, contoh saya mau apa namanya ngobrol nih sama siapa ya? Kalau saya ibu-ibu tahu lah hobinya apa. Saya tahu ibu-ibu tuh hobinya apa, karena mayoritas survei ibu-ibu hobinya itu belanja, betul nggak ya? Saya survei mayoritas ibu-ibu itu hobinya belanja, betul nggak ya? Jadi kalau betul pasti betul. Jadi apa namanya, kalau saya ngomongin masalah belanja, biasanya ibu-ibu udah satu frekuensi tuh. Jadi kalau ngajak ibu-ibu ke mall, cocok kah? Bunung. Cocok kah? Siap, Bunung. Jadi kalau udah ngajak ibu-ibu ke mall, apa namanya, udah pasti kita satu frekuensi lah. Soalnya udah apa namanya, mereka akan ikut suggestibility karena apa namanya, ikut hobinya ibu-ibu. Saya mau ke bapak-bapak nih yang biasanya hobinya apa namanya, lebih variatif nih, Pak Ardono, asik habis ini ajak ke mall. Siap, Bu, diajak ke mall sama suaminya. Pak Ardono. Pak Ardono. Ya. Pak Ardono sehat, Pak Ardono? Alhamdulillah sehat, Pak, luar biasa. Sehat, Pak Ardono. Ya. Kalau boleh tahu nih, Pak Ardono, hobinya apa nih, Pak Ardono? Kalau saya hobinya main bulu tangkis, Kak Gibran. Ini hobinya main bulu tangkis. Sama, saya juga senang banget main bulu tangkis nih. Apalagi kayak sekarang nih ya, Pak Dono ya. Apa namanya, lagi ada Indonesian Open ya. Betul, di Bali, Kak. Pak Dono itu kalau nonton bulu tangkis itu apa namanya, yang suka siapa, Pak Dono? Anthony Ginting. Waduh, Anthony Ginting. Wah, ini emang pemain Indonesia ya. Ya, tapi walaupun apa namanya Anthony Ginting sudah tersingkir, tapi pemain-pemain Indonesia masih tetap banyak yang berjuang, Pak Dono ya. Pastinya, Kak. Alhamdulillah, Pak Dono. Banyak, masih banyak. Oke. Nah, ini contoh Semnes nih, saya sama Pak Ardono. Ini contoh Semnes saya sama Pak Ardono. Ketika Pak Ardono bilang, Pak Ardono hobinya apa, Pak Ardono? Tadi Pak Ardono jawab apa, Pak Ardono? Main bulu tangkis. Nah, bulu tangkis. Yang menarik kalau Semnes itu, walaupun saya nggak hobi bulu tangkis misalnya, saya hobinya bukan bulu tangkis, hobi saya lebih ke bermain sepak bola. Tapi saya bilang juga ke Pak Ardono, wah betul tuh, saya juga suka main bulu tangkis, walaupun nggak hobi bulu tangkis. Ya, yang Pak Ardono rasakan apa, Pak Ardono? Atau gini deh, saya bandingkan gini. Pak Ardono hobinya apa, Pak Ardono? Silakan main bulu tangkis kayak tadi ya. Oke. Kalau saya hobinya beda, Pak Ardono. Saya mah apa namanya? Saya hobinya main bola. Jadi kita beda, Pak Ardono. Jadi Pak Ardono bulu tangkis, saya sepak bola. Nah, yang Pak Ardono rasakan lebih nyaman mana? Yang pertama atau yang kedua, Pak Ardono? Arti yang pertama, Kak. Jadi kalau yang pertama itu jadi obrolan kita bisa berlanjut. Tapi kalau misalkan yang kedua, obrolan kita nggak bisa berlanjut kayak gitu. Benar banget. Iya. Kalau yang pertama itu obrolannya bisa lanjut. Kenapa, Pak? Kalau menurut Pak Ardono, obrolan yang pertama itu bisa lanjut. Kenapa yang kedua enggak? Ya karena apa ya? Karena tadi dari apa ya, pikirannya, kesukaannya udah beda. Jadi otomatis yang satu pikirannya ke A, yang satu lagi pikirannya ke B. Jadi
ngobrolnya pun juga nanti kan akan sekedarnya aja gitu Kak, kalau misalkan kayak tadi di awal udah beda gitu. Tapi kalau awal udah satu pemikiran pasti dia akan lebih terbuka lagi gitu. Oke, oke, oke. Oke, terima kasih Pak Dono. Jadi kalau misalnya yang pertama itu bisa lanjut karena kita masih satu pemikiran. Jadi kalau yang kedua jadi kayak kita langsung ke stop gitu ya. Oke, terima kasih Pak Dono. Terima kasih. Bu Wiwi punya pendapat lain nih. Terima kasih Pak Dono. Saya mau ngobrol sama Bu Wiwi. Obrolan kedua bisa lanjut jika ada rasa ingin tahu yang lebih. Oke. Oke. Halo, Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam Kak. Bu Wiwi dari sekolah mana nih? Saya dari SD Islam Dian Didaktika Kak. Depok. Dari SD Dede, dari Ya betul. ini dari dia tidak nikah. Oke. Bu Wiwi maksudnya gimana tuh Bu? Tadi kalau yang opsi 1 itu memang lebih menyenangkan. Kenapa? Karena kita merasa sama. Dalam kesamaan pasti akan ada kesinambungan. Tapi kalau menurut saya yang kedua juga bisa berlanjut Kak. Jika ada keinginan keinginan tahu yang lebih. Artinya saya suka bulu tangkis. Kok kakak sukanya bola ya, sepak bola. Saya jadi pengen tahu nih bola seperti apa. Nah, itu kan bisa menjadi jembatan untuk lebih berlanjutnya satu obrolan. Begitu kalau menurut saya sih. Oke, jadi yang kedua itu sebenarnya bisa berlanjut juga kalau misalnya ada rasa ingin tahu gitu Bu Wiwi ya. Tapi kalau seandainya nih Bu, kalau seandainya kita ngobrol kan tadi pakai contoh Pak Ardo, yang satu suka bulu tangkis, satu frekuensi, yang kedua ada bulu tangkis, ada sepak bola misalnya. Kalau misalnya menurut Bu Wiwi jauh lebih mudah mana untuk meningkatkan obrolan berikutnya? Yang satu frekuensi atau yang beda? Lebih banyak kemungkinan Jelas yang pertama, yang satu frekuensi. Artinya satu hobi, satu visi, satu misi itu akan lebih nyambung, akan lebih bisa berlanjut. Itu tadi jadi tergantung sih bagaimana kita menyikapinya Kak. Kalau yang kedua tadi kan kalau kita punya keinginan tahu yang lebih dalam lagi, artinya aku suka ini, tapi aku juga pengen tahu loh yang itu seperti apa. Gitu. Tapi kalau misalnya gini Bu, saya mau tanya sambil kita ngobrol aja Bu ya, Bu ya. Kalau ada orang yang punya rasa ingin tahu karena udah tertarik dulu kan Bu? Betul. Tertarikan. Berarti ada frekuensi sebelumnya yang yang membuat dia tertarik gitu kan. Kalau misalnya ketertarikannya belum ada, satu frekuensinya belum ada, mungkin nggak untuk kemungkinannya besar mana untuk lanjut atau stop gitu Bu? Ya kemungkinan besar yang pertama tadi ya, kemungkinan untuk lanjut yang pertama tadi, yang satu hobi. Okay. Yang satu hobi. Yang satu hobi karena ada satu frekuensi Bu Wiwi ya, karena ada same-same. Itu ada kesamaan. Oke, terima kasih Bu Wiwi. Terima kasih Kak. Boleh tepuk tangan dong buat dua orang ini. Jangan sependapat tuh banyak juga nih. Carilah yang banyak samanya, samakan dulu. Oke, ada juga lebih suka beda frekuensi. Oke, Pak Edi Junaidi. Ini maksudnya apa nih Pak Edi Junaidi? Sambil ngobrol aja, tahu nggak bentuk Bapak Ibu, bentuk ngobrol-ngobrol ini, bentuk-bentuk ada banyak yang chat, ada banyak yang kasih pendapat. Nah, bentuk ngobrol-ngobrol ini juga adalah bagian dari ice breaking. Ada banyak guru-guru bingung ketika di tengah pembelajaran udah mulai menurun nih, untuk ngangkatnya lagi gimana? Bikin satu frekuensi lagi dengan apa? Walaupun pendapatnya ada yang kelihatan beda-beda, tapi kita kita terima semua pendapatnya supaya nggak ada anak yang merasa nggak ada yang merasa dikucilkan atau nggak ada anak yang merasa nggak dianggap gitu. Jadi semua pendapat kita terima, dengan begitu anak akan jauh lebih mudah terima kita. Ada Pak Edi Junaidi nih, lebih suka beda frekuensi. Oke, halo Pak Edi. Gimana Pak Edi? Wah, Pak Edi ini menarik nih. Kalau yang lain sama Assalamualaikum. Salam, sehat Pak Edi. Mas, apa kabar? Alhamdulillah. Iya. Menarik nih Pak Edi. Kalau yang lain sukanya beda frekuensi. Sama satu frekuensi. Pak Edi beda frekuensi. Gimana tuh? Oke, ya begini Pak. Oke, siap. Ya. Jadi kalau yang sama frekuensi kan kita sudah tahu itu aja. Oke. Mungkin ya kita lebih tahu daripada mereka gitu kan. Bisa juga ya kita kurang daripada mereka. Tapi kebanyakan kalau sama frekuensi semuanya udah tahu. Nah justru kalau saya sukanya
yang beda frekuensinya. Contoh, kalau di kelas nih, pokoknya saya kayak tadi senangnya kan bulu tangkis, anak-anak ternyata hobinya beda-beda nih. Ya, kita coba tanya kenapa sukanya ini, kenapa sukanya ini. Nah, itu. Jadi lebih luas. Jadi pengetahuan kita akan bertambah dan juga anak-anak juga bertambah juga nanti wawasannya gitu. Oke, siap. Tapi jadi kita akan menambah ilmu lagi. Kalau satu frekuensi aja bosen kita. Justru ada frekuensi lain. Nah, pengetahuan kita nambah, ke anak-anak juga menambah pengetahuan. Gitu. Oh, saya berarti bisa ambil tarik kesimpulan yang menarik nih. Kalau Pak Edi itu suka belajar, benar nggak Pak? Boleh diambil dulu. Berarti Pak Edi suka belajar. Ya, betul. Nah, berarti yang punya kemungkinan untuk dapat ilmu baru itu yang Pak Edi lebih cari dibanding yang nggak dapat ilmu baru, betul nggak? Jadi betul itu. Jadi Pak Edi cari beda frekuensi karena satu frekuensi. Aduh, gimana tuh jelasinnya tuh? Pak Edi cari sesuatu yang beda supaya dapat kesamaan sama frekuensi Pak Edi. Soalnya frekuensi Pak Edi itu pengen dapat hal yang baru. Hal yang baru biasanya juga didapat dari sesuatu yang beda. Jadi pada dasarnya Pak Edi pengen beda karena kesamaannya karena sama dengan apa yang Pak Edi inginkan. Perbedaan itu adalah keinginan Pak Edi. Soalnya dia bisa mendapatkan hal yang baru. Jadi kalau misalnya masuk ngobrol sama Pak Edi nih menariknya, kita nggak Pak Edi, saya sama Pak Edi, tapi kalau kita tanam Pak Edi, saya punya sesuatu yang baru. Kalau Pak Edi begini, saya punya yang ini. Tertarik nggak Pak Edi? Itu kita jadi bikin sameness juga sama Pak Edi. Setuju nggak Pak Edi? Iya. Terima kasih Pak Edi Junaidi. Terima kasih pendapatnya. Alhamdulillah. Kali lagi tepuk tangan buat Pak Edi. Alhamdulillah. Ternyata Bapak Ibu, kita juga perlu paham tuh sameness-nya. Sameness itu bukan berarti hati sama rata, tapi sameness itu kita paham apa yang disukai oleh orang lain. Nah, kalau tadi misalnya Pak Edi lebih suka untuk belajar, jadi karena dia suka belajar, sameness-nya adalah bukan kesamaan pendapat justru, tapi sameness-nya adalah bagaimana tantang Pak Edi untuk cari hal-hal yang baru. Kalau Pak Ardo, sameness-nya di hal bulu tangkis misalnya, kalau kita bisa sameness tentang hobinya, akan diterima sama Pak Ardo. Jadi untuk bikin seseorang itu tertarik, menariknya adalah kita masuk dari apa yang paling interest, apa yang paling mereka suka, apa yang paling mereka inginkan. Nah, tadi kalau Pak Ardo dengan sameness-nya dengan sama-sama. Tapi kalau Pak Edi, sameness-nya dengan cari sesuatu yang sekiranya Pak Edi itu tertantang untuk cari hal-hal yang baru. Jadi kalau misalnya kita udah bisa masuk ke situ, kalau udah bisa kita kena ke situ, itu akan terus tuh, perhatiannya akan lanjut. Mungkin Bu Wiwi juga sama, mungkin perhatiannya akan lanjut, akan cari hal-hal yang baru lagi tuh. Karena dia sukanya di situ. Ada juga orang yang sukanya karena sama, karena sifat orang tuh beda-beda. Ada yang karena sama mereka ikut, tapi ada yang juga merasa terchallenge, tertantang, akhirnya mereka ikut juga. Gitu. Nah, dari situ kita paham bahwa dengan kita bisa sameness, dengan kita bisa satu frekuensi, itu bisa akan mengundang ketertarikan anak-anak nih. Pertanyaannya adalah satu kelas itu banyak, setuju nggak? Satu kelas itu banyak, kita nggak bisa cari Pak Edi, misalnya satu kelasnya tadi ada Pak Edi, ada Bu Wiwik, ada Pak Ardo, ada Bu Asmana nih, ada Pak Chandra. Saya pikir makna frekuensi juga harus detailkan dengan dunia anak karena makna frekuensi sendiri sangat luas. Oke, setuju Pak Chandra. Jadi karena satu kelas itu isinya banyak-banyak nih, isinya banyak bukan satu orang. Maka kita cari sesuatu yang paling umum yang bisa membuat anak itu merasa nyaman. Apa yang paling umum yang membuat anak itu suka? Kalau misalnya tadi kenapa di awal saya ketika belum kenal dengan satu sama lain, di awal dengan begitu banyak yang masuk, di awal nyapa satu-satu, karena manusia itu pasti suka disapa. Setiap manusia itu biasanya juga senang kalau disebut namanya. Setiap manusia itu juga kalau diperhatikan pasti juga akan bahagia. Maka itu cara saya supaya untuk menarik ketertarikan. Di dunia anak gimana? Untuk anak-anak gimana? Itu kenapa banyak games yang digunakan sebagai ice breaking, karena sebagian besar anak-anak itu suka dengan games.
sebagian besar anak-anak itu senang dengan bermain games. Makanya games banyak digunakan sebagai ice breaking, karena ketika ice breaking biasanya anak-anak juga ikut gitu. Iya, game juga. Oke, terima gambar like Kak. Oh ya, oke, udah aman ya Kak Ilham ya. Tapi bukan hanya game yang perlu sama-sama kita pahami, bukan hanya game, nanya kabar itu juga termasuk, kita bikin simulasi itu juga termasuk, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bikin ice breaking. Nah, game itu juga tak selamanya, saya juga mau bilang bahwa tak selamanya berbahasa jangan tepuk juga, kata Bu Asmana. Ya, setuju. Tapi juga saya akan bilang bahwa nggak selamanya game itu bisa membuat ice breaking. Kenapa? Karena ada beberapa anak yang juga ketika main game dia nggak merasa senang. Kenapa? Soalnya di games itu biasanya ada yang menang, ada yang kalah. Begitu dia kalah, begitu dia nggak menang, begitu dia merasa yang lain bisa terus, tapi dia berhenti, di situ dia ngerasa bete. Di situ dia ngerasa nggak dihargai. Di situ dia ngerasa sedih. Nah, gara-gara sedih, gara-gara bete, gara-gara nggak dihargai, justru bukan ice breaking yang terjadi. Justru bukan esnya yang mencair, justru menimbulkan es baru yang lebih besar. Kenapa? Karena anak itu merasa nggak dihargai. Maka game itu juga tidak selamanya menjadi ice breaking. Perlu ada cara-cara khusus. Perlu ada cara-cara tertentu supaya ice breaking, supaya game itu juga menjadi ice breaking. Satu, yang perlu sama-sama kita pahami bahwa games itu bisa sama, gamesnya bisa sama, tapi di tangan orang yang berbeda, bisa jadi hasilnya juga beda. Ada games yang dibawakan oleh Bapak A, ada games yang dibawakan oleh Bapak B. Yang Bapak A nih kok kelihatannya gamesnya itu dibawakan dengan happy, dibawakan dengan ceria, dibawakan dengan menyenangkan. Tapi ada juga games yang sama disampaikan oleh Bapak B, tapi kok rasanya nggak menyenangkan ya, kok rasanya datar-datar aja ya, kok anak-anak nggak happy ya. Nah, itu menarik tuh. Itu menarik, gamesnya sama, tapi yang dirasakan beda. Kenapa nih kira-kira? Boleh nih tulis di chat. Kita sambil ngobrol nih, kira-kira kenapa? Ayo. Sambil juga tadi ada yang ngechat juga nih. Saya pengen cari tahu nih. Ada yang ngechat. Kira-kira kenapa? Miss Dian nyampein tuh. Iya Kak, benar. Iya Kak, benar. Oke. Kata Pak Chandra, frekuensi itu bisa dalam bentuk semnas, pemikiran, perkataan, pembuatan, atau hati. Nah, permasalahannya adalah frekuensi yang umum agar semua bergerak. Jadi yang saya temukan adalah bukan kesamaan, tapi menyamakan. Setuju Pak Chandra? Menyamakan frekuensi. Jadi bukan kita bukan kita samakan, bukan kita cari kesamaannya apa, tapi kita yang menyamakan. Jadi kalau seandainya kita yang tinggi, kayak pemahaman kita lebih tinggi daripada anak-anak, maka kita yang merendah. Kalau seandainya pemahaman anak-anak lebih tinggi, maka kita yang meninggi. Misalnya pemahaman anak-anak tentang game online itu jauh lebih tinggi. Pemahaman anak-anak tentang internet itu jauh lebih tinggi daripada kita biasanya, karena mereka hidup lahir di dunia digital, maka kita yang meninggi. Tapi kalau pemahaman tentang pengetahuan, tentang ilmu, kita yang lebih tinggi. Maka supaya anak gak kaget, kita merendah dulu. Nanti kita ajak anak-anak bareng-bareng supaya bisa meninggi juga dapat ilmunya. Oke. Nah, saat membawa game harus hati tulus dan beri pakasakan. Wah, kita harus masuk ke games itu. Oke. Ekspresi membawakan beda. Jadi kalau gamenya sama, maka akan hasil beda keseruannya. Oke. Ada beberapa hal di sini. Ada yang beda ekspresi, ada yang beda cara. Sebenarnya yang perlu sama-sama kita pahami bahwa gamesnya bisa sama, tapi cara membawakannya bisa saja berbeda. Kayak misalnya kita nanya tentang apa kabar. Apa kabar hari ini anak-anakku sayang? Kalau kita dengan ceria, dengan happy, dengan membahagiakan, anak-anak akan jauh lebih happy dengan bahagia. Tapi kalau seandainya kita cuma hanya sekedar ya formalitas, apa kabar nak hari ini, sehat nggak? Ya pasti rasanya juga akan beda. Makanya tugas kita lah sebagai guru bukan hanya sekedar menyiapkan permainan. Permainan itu banyak, tapi dengan pembawaan yang berbeda-beda itu akan akan ada beda rasanya akan beda. Atau gini deh, saya siapkan sebuah permainan nih, saya coba deh ajak satu orang untuk main, atau saya minta Bapak Ibu guru satu orang yang akan jadi
apa namanya gurunya. Jadi saya akan pilih satu orang yang akan jadi gurunya. Oke, siapa ya kira-kira ya? Kak Ilham siapa? Yang belum diajak ngobrol nih ya? Yang belum diajak ngobrol. Ayo, ibu-ibu semangat, jangan belum. Bu Enda Susanti, mana nih? Di spotlight ya. Oke, bentar. Layar saya belum spotlight. Oke, Bu Enda Susanti. Saya apakah guru yang terkenal dingin ya maksudnya ya, bisa melakukan ice breaking? Oke, nanti dari apa Bu Lydia nanti jawab di akhir ya. Bu Enda, saya punya permainan Bu Enda. Apa namanya, permainannya mudah. Jadi permainannya itu nanti tugas Bu Enda yang jadi gurunya ya. Ya, tugas Bu Enda yang ngasih permainannya ya. Jadi apa namanya, Bu Enda tugasnya nanti bawa ada games. Kan biasanya games itu bikin anak-anak happy ya. Jadi tugas Bu Enda juga bikin games ini juga bagian dari ice breaking gitu. Nah, gamesnya simple. Tugasnya adalah nanti yang lain Bapak Ibu guru tebak nih apa yang ada di dalam apa yang ada di dalam kantong ini. Tebak apa yang ada di dalam kantong ini. Nah, Bu Enda tugasnya adalah apa namanya, kasih instruksi Bu, kasih caranya gimana terserah Bu Enda. Caranya terserah Bu Enda. Ada banyak cara tuh. Gimana caranya supaya anak-anak bisa happy dan bisa nebak ini nih apa yang ada di dalam bungkus ini. Nanti saya akan chat pribadi, japri ke Bu Enda, saya akan kasih tahu isinya apa. Setuju nggak, Bu Enda? Bisa dipahami nggak? Ya oke Kak. Jadi deg-degan saya. Emang tugas saya bikin deg-degan. Oke, saya akan japri Bu Enda. Kak Ilham nih akan japri. Ini saya kasih tahu dulu nih, Kak Ilham isinya. Kak Ilham aja belum tahu nih. Nih Kak Ilham. Oke. Iya. Oke, ini kalau sudah dapat japri dari Kak Ilham, boleh dikonfirmasi. Jadi saya sebutin ciri-cirinya gitu Kak. Terserah Bu Enda, clue-nya dari Bu Enda, tapi saya kasih tahu doang. Di dalam sini ada satu benda, tugas Bu Enda, ajak guru-guru yang lain. Guru-guru yang lain mau izin ya juga ikut bermain supaya nanti kita sambil belajar bareng-bareng. Mohon izin kali ini yang jadi gurunya Bu Enda. Oke, Bu Kak Gibran, mohon izin live dulu. Baik, terima kasih sudah ikut hari ini di siang hari ini. Oke, kalau gitu sudah Bu Enda, sudah dapat? Oke, mulai dari instruksinya dulu Bu Enda ya. Mulai dari instruksinya dulu ya. Saya tetap akan saya pegang nih, saya akan pegang ininya nih. Kalau nanti ada yang benar sesuai instruksi Bu Enda, nanti bisa saya buka. Gitu ya Bu Enda ya. Ya. Oke, silakan. Waktu dan tempat saya kasih Bu Enda. Silakan Bu Enda. Oke. Anak-anak, Ibu punya ini kantong Doraemon nih. Doraemon. Jadi ini bisa Aku jawab Bu. Iya. Oh hebat banget, siapa itu? Doraemon ya, biasanya Doraemon itu punya pensil ya. Punya pensil. Oh dia suka bantuin Nobita sih ya. Kita iya. Buku Iya. Bu. Doraemon belum hapus. Tepat. Nautan. Iya, oke tunggu. Jadi Nobita ceritanya lagi mau bantuin bundanya yang bajunya sobek. Jadi bunda perlu apa ya? Jarum. Jarum sama benang. Ada jarum dan benang gunting. Bu, kayaknya ini dulu deh, di mute dulu nih. Bu Enda aja bingung. Bu Enda aja bingung, di mute dulu. Oke, Bu Enda ngomong lagi. Di jawabannya ada yang benar gak Bu Enda? Ada. Siapa? Berarti Alif, betul Alif. 100 Alif. Oke. Alif. Apa tuh Bu jawabannya Bu? Kalau benar jawabannya apa Bu berarti Bu?
Jawabnya temennya Jarum, Kak. Oh, peniti. Benar. Lah peniti jawabannya. Temennya Jarum apa peniti? Benang. Oh, benang. Kan ngejahit bajunya ini. Oh iya. Oke. Tapi apakah benar jawabannya benang? Iya. Benar. Oke, Bu Enda, makasih banyak ya Bu Enda ya. Kita sekarang tadi Bu Enda sudah main tuh. Bu Enda sudah main. Saya akan coba permainan yang sama, Bu Enda. Saya akan coba permainan sama dengan benda yang beda ya. Kalau bendanya sama mau ketahuan cepet akan cepet ketebak ya. Saya akan main dengan game yang hampir sama caranya, tapi dengan benda yang beda. Bentar, saya cari bendanya dulu ya. Saya akan cari bendanya dulu. Bukan. Tuh. Iya. Yang iya. Masukin. Nah, lagi masukin sama Kak Ilham. Oke, terima kasih Bapak Ibu udah menunggu. Sebentar, saya punya permainan satu lagi nih. Oke, jadi ini ini tugasnya sama Bapak Ibu. Tugasnya sama permainan ini. Jadi ini challenge untuk saya panggil anak-anak ya supaya kita berasa supaya saya gurunya. Mohon izin Bapak Ibu, saya panggil anak-anak dulu ya, bentar ya untuk permainan ini ya. Boleh lah pokoknya buat belajar mah nggak apa-apa ya Bu ya. Punya sebuah permainannya itu permainannya seru banget karena kita akan cari tahu ini kan kantongnya hitam, kita nggak bisa lihat apa-apa. Jadi nanti kamu boleh tanya ke Bapak. Tanyanya Bapak akan jawab dengan ini nih. Kalau berhubungan jawabnya akan bilang iya gitu. Kalau nggak berhubungan akan jawab enggak gitu. Tapi kalau misalnya nyerempet bisa jadi gitu ya. Tapi satu-satu. Karena suaranya penuh. Karena suaranya kalau ngomong semua itu akan kedengeran agak pusing dengan jadi berebut satu-satu ya. Oke. Jadi buat yang bisa menebak nanti akan ada hadiah khusus dari Bapak. Yang bisa menebak nanti akan hadiah khusus dari Bapak. Hadiahnya apa? Hadiahnya umroh bila mampu. Itu boleh ya. Bentuknya seperti apa? Jadi Bapak jawabnya dengan iya, tidak atau bisa jadi. Oke. Jawabnya iya, tidak atau bisa jadi. Ayo. Apakah bagian dari alat tulis? Tidak. Oke, sudah mulai ada mencoba. Bentuknya seperti apa? Tidak. Tidak ada. Makanan? Tidak. Oke, mentang-mentang badan saya lumayan happy. Dipakai setiap hari kah? Bisa jadi. Oke. Tidak. Apakah bagian dari ruang tamu? Tidak. Bentuknya panjang, bisa jadi. Terbuat dari plastik? Tidak. Apakah dua kata? Tidak. Oke, terus. Benda padat dan kecil, bisa jadi. Ada isinya? Ada. Oh, ini. Oke, apalagi? Apakah tulis? Tidak. Oke, ada yang jawab tuh tadi, ada yang jawab. Cairkah isinya? Tidak. Oke, ada yang jawab itu apa tadi? Ada yang jawab ya? Sebentar. Ini banyak banget Bapak Ibu, jadi mohon maaf ya, ini agak handphone yang ada TikToknya bukan. Handphone saya nggak ada TikToknya Bapak Ibu. Soalnya nggak kuat HP-nya. Aduh, gasolin bukan. Apa? Bu Meida jawab apa Bu Meida? Masker. Bu Meida jawab apa? Masker. Iya, betul sekali, jawabannya adalah masker. Dibuka, jawabannya adalah masker. Wah ini tepuk tangan dong buat Bu Meida, Kenapa kok bisa kepikiran masker? Ya, karena tadi bukan alat tulis juga. Ya, saya juga menghubungkan dengan keadaan sekarang aja, karena kan memang kita butuh masker ya. Aja gitu, nyambung gitu. Oke, terima kasih Bu Meida, mantap. Nanti ada hadiahnya umroh, tapi nanti ketemunya di
Oke, oke, keren Bu Baida. Oke, sekarang apa namanya botol udah selesai ya, udah selesai ya. Oke, sekarang kita mau feedback nih, mau feedback Bu Enda tadi udah coba langsung, nanti bisa dapat langsung feedback. Jadi kelebihannya Bu Enda nanti bisa langsung dapat feedback dari yang lain. Jadi kalau yang lain itu latihannya sambil melihat, tapi Bu Enda langsung merasakan langsung. Oke, jadi langsung dapat feedbacknya. Oke. Nah, saya juga ingin dapat feedbacknya nih. Jadi Bu Enda sama saya tadi udah coba gamesnya permainannya sama. Tapi saya mau tanya nih Bapak Ibu, ya kalau misalnya saya tanya dulu pelan-pelan gini deh, apa yang Bapak Ibu rasakan ketika Bu Enda tadi apa namanya mencoba permainan ini? Oke, yang Bapak Ibu rasakan ketika Bu Enda. Oke, lebih seru yang kedua. Oh, Bu Amalia masih bingung. Oke, Bu Zakia ada kebingungan. Oke, Ibu Enda. Oke. Oke, ice breaking untuk anak yang sudah musik namanya apakah cocok diterapkan? Bisa diterapkan, tapi nanti saya akan bahas. Ada tadi Bu Meita ya. Bu Meita berpikir lebih fokus. Oke, kalau dari Bu Enda belum beragam. Oke, ada sama-sama serunya, aturannya lebih jelas untuk Kak Gibran. Oke. Oke, nah kalau tadi saya yang mainin rasanya gimana? Kita ini aja apa namanya feedback aja, terbuka aja. Ini juga latihan untuk Bu Enda juga bisa langsung dapat feedback. Enaknya Bu Enda tuh. Kalau Bapak Ibu yang lain kan latihannya sambil mikir-mikir, nanti ngebayangin. Bu Enda latihannya langsung. Saya pernah coba kan namanya Harta Karun. Oke, yang kedua gimana yang merancang saya ingin tahu. Oke. Ketawanya Kak Gibran memancing anak untuk ketawa juga. Iya, terima kasih. Ini banyak juga yang bilang gitu. Lebih atraktif gesturnya ya, lebih banyak geraknya. Oke. Lebih atraktif, lebih ekspresif. Oke, cocok untuk kelas rendah. Cocok nggak sebenarnya untuk kelas yang lebih tinggi? Bisa cocok asal nanti bridgingnya cocok. Penuh ekspresi. Oke, kelancaran bicaranya lebih bagus. Oke, terima kasih. Apa namanya? Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah kasih feedback. Nah, ini menariknya dalam permainan ini ada humornya kata Pak Sayedi. Nah, menariknya di ice breaking itu bisa jadi gamesnya sama, tapi pemahaman gamesnya, apa namanya, perasaan ke anak-anaknya, apa namanya, cerianya, gesturnya itu ternyata punya pengaruh lebih banyak dibandingkan hanya sekedar gamesnya. Gamesnya bisa sama persis, tapi dengan ekspresi yang berbeda, dengan pemahaman yang berbeda, dengan kebahagiaan berbeda, maka rasa yang tersampaikan pun juga akan berbeda. Maka kalau seandainya kita fokus ice breaking cuma cari gamenya aja, cari ice breaking cuma cari gamenya doang supaya seru, maka Bapak Ibu akan kesulitan untuk membuat kelas-kelas yang menyenangkan karena base-nya hanya game. Padahal game itu belum tentu bisa membuat anak happy. Ternyata yang bisa bikin anak happy bukan gamesnya, tapi bagaimana pembawaan kita, bagaimana ekspresi kita, bagaimana kita bisa menyampaikan dengan tulus kebahagiaan yang ingin kita sampaikan. Menariknya di situ Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya banyak games, kalau kita mau cari bahkan di YouTube gamesnya banyak, tapi yang sulit terduplikasi, yang sulit untuk ditiru, yang sulit untuk apa namanya dilatih itu bukan gamesnya, yang sulit untuk dilatih bagaimana pembawaannya, bagaimana ekspresinya, bagaimana kata-katanya, bagaimana kebahagiaannya yang keluar. Nah, latihannya kemana? Latihannya bagaimana? Latihannya bukan hanya sekedar ikut training, tapi latihannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Latihannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita mau di kelas menyenangkan? Bagaimana kita di kelas mau bisa bikin kelas yang bahagia? Kalau sehari-hari kehidupan kita sehari-hari kita sulit untuk membahagiakan orang lain. Sehari-hari kita lebih banyak cemberut dibanding banyak happy-nya. Kalau sehari-hari kita jarang tertawanya. Kalau sehari-hari kalau ada yang negor kita jawabannya judes. Kalau sehari-hari kalau apa namanya kalau seandainya ada yang manggil kita justru bukan menampakkan wajah yang bahagia. Maka untuk bisa latihan happy, latihan bikin kelas yang menyenangkan, justru awalnya bukan dari gamenya. Awalnya bukan dari permainannya, awalnya dari bagaimana kita untuk melatih diri kita untuk bisa apa namanya membuat
lingkungan kita itu juga ikut happy. Intinya dari diri kita ya Kak. Iya, intinya dari diri kita. Cukup berapa lama latihannya biar bisa membawakannya menarik. Cukup ubah setiap hari kehidupan kita sehari-hari. Jadi latihannya bukan di kelas justru. Latihannya adalah di kehidupan sehari-hari. Bahkan PD juga bawainnya salah satunya. PD bawainnya, tapi kalau seandainya kita dasarnya, basicnya, personalitinya itu kurang menyenangkan, maka gamesnya juga nggak akan mudah untuk menyenangkan. Maka tadi ada yang juga nanya, Kak, kalau sehari-hari, kalau ada guru yang sehari-hari dingin gimana? Nanti nggak bisa ice breaking. Ya makanya ubah dalam kehidupan sehari-hari supaya pribadinya nggak jadi pribadi yang dingin, jadi pribadi yang humble, jadi pribadi yang menyenangkan. Kalau di luar kelas aja menyenangkan, pasti dong dengan anak-anak juga akan menyenangkan. Bahkan saya nih jujur ya Bapak Ibu ya, jujur ya. Saya nih untuk kalau misalnya kalau seandainya Bapak Ibu melihat saya dari tadi senyum terus nih, melihat tadi nggak tahu ya, mungkin lebih banyak senyumnya. Ini jujur saya latihannya cukup lama, bahkan setelah saya jadi trainer, banyak yang bilang, Kak Tibran itu judes banget sih, Kak Tibran tuh kok jarang senyum, Kak Tibran tuh cemberut. Saya mikir ya, padahal saya itu kalau lagi training itu saya udah senyum, tapi senyumnya dulu cuma segini nih. Nih, dulu saya senyumnya cuma segini. Ini saya ngerasa udah senyum. Jadi ketika saya ngomong kesannya tuh judes, kesannya tuh kesannya tuh ngeselin, kan? Tiba-tiba tuh ngeselin banget. Apalagi kadang-kadang konten-kontennya juga agak sedikit nyelakit kan. Jadi apalagi dengan muka begitu, dengan muka yang seperti itu justru bikin orang-orang, ih Kak Tibran ini nih nggak nyenengin. Nah itu saya pun dapat feedback dari teman saya, dari Kak Ilham juga termasuk dapat feedback. Kak Tibran kalau lagi kalau lagi training itu kurang senyum. Terus saya bingung kan, loh kurang senyum ya, ternyata selama ini kurang senyum. Saya kira udah senyum, saya merasa segini udah senyum, tapi ternyata segini kurang senyum, segini baru senyum. Nggak nyaman, emang di awal-awal tuh nggak nyaman, kayak pegel, kayak kayak aneh. Yang pertama ketawanya Kak Gibran mirip Karyoda. Iya, soalnya sehari-hari kita sering bareng, sering ketawa bareng di luar. Jadi latihan trainingnya justru latihan bikin happy kelasnya, bukan di kelas training. Latihan kelas itu bikin ketawa di tongkrongan. Jadi kalau kita lagi nongkrong, gimana caranya bikin tongkrongan itu happy, bikin tongkrongan menyenangkan. Kalau tongkrongan bisa happy, di kelas juga pasti bisa happy. Nah, awalnya itu gak enak banget nih. Yang saya rasakan pertama kali aneh banget sih ini begini. Ya Allah, ini lebay banget gak sih? Ini lebay banget gak sih? Pertanyaan saya itu. Saya senyum gini lebay banget gak sih? Ini kayaknya saya terlalu berlebihan deh senyumnya. Banyak yang bilang enggak, itu normal, enak dilihatnya. Apalagi kalau lagi ngomong itu kayak sumringah. Awalnya nggak nyaman nih, kayak lebay. Itu karena terbiasa dengan pola yang lama. Tapi karena saya pengen berubah, karena saya pengen bikin kelas yang menyenangkan, karena saya tahu dengan kelas yang happy, kelas yang menyenangkan, itu daya kreatif biasanya lebih gampang keluar. Kalau kelas yang menyenangkan itu biasanya lebih interaktif. Kelas yang happy itu biasanya lebih seru. Maka dengan kemauan seperti itu, saya berusaha untuk latihan supaya senyumnya itu kelihatan. Jadi dari senyum itu akhirnya pembawaannya lebih sumringah. Sehari-hari juga sama, latihannya di tongkrongan, gimana supaya bikin tongkrongan itu juga bisa ketawa. Jadi berubahnya justru bukan di dalam kelas, tapi justru perubahannya ada di luar kelas, gitu. Perubahannya justru ada di luar kelas. Nah, ini yang paling penting untuk ice breaking. Ice breaking mau game secanggih apapun, tapi kalau misalnya pembawaannya nggak menyenangkan, kita yang bawain sang icebreaker-nya itu standar, rata, flat, nggak banyak ketawa, nggak banyak senyum, itu juga rasanya juga nggak akan menyenangkan. Karena justru yang bikin senang itu bukan hanya sekedar gamesnya, yang bikin senang itu justru adalah guru-gurunya yang bisa menularkan kebahagiaan, mentransfer kebahagiaan kepada anak muridnya. Gitu. Oke, saya ini dulu ya, lihat chat-chat dulu ya Bapak Ibu ya. Ini banyak banget yang ngechat nih. Saya nggak sempat lihat satu-satu, soalnya banyak banget. Oke. Bagaimana Kak kalau suka demam panggung, meski sudah sering ngajar di depan anak-anak, apalagi kalau susah fokus?
Demam panggung itu biasa Bapak Ibu. Saya pun sudah berkali-kali training, tapi setiap training itu pasti demam panggung. Percaya nggak? Percaya nggak? Saya tuh apa namanya, sering, terutama di kelas anak-anak ya, karena saya lebih apa namanya, lebih sering masuk juga di kelas anak-anak, karena banyak yang bilang kalau di anak-anak itu kandidat lebih masuk gitu biasanya. Walaupun saya udah sering ngisi anak-anak, tapi setiap ngisi itu juga demam panggung. Yang paling pasti demam panggung dikalahkan dengan apa? Persiapan. Persiapan, persiapan. Demam panggung biasa, tapi kalau kita sudah persiapan dengan baik, itu akan jauh lebih mudah kita atasi. Karena biasanya demam panggung itu kebingungan, nanti kita ngapain ya, abis ini ngapain ya, apa namanya, nanti kalau begini gimana ya. Tapi kalau kita sudah persiapan, kekhawatiran tetap ada. Tapi dengan kita sudah persiapan, kita akan tahu bagaimana cara mengatasinya, gitu. Mengubah karakter diri sendiri Kak? Iya betul. Gimana untuk guru yang introvert? Introvert itu bukan berarti nggak bisa menyenangkan. Introvert itu bukan berarti setiap hari diam. Introvert itu bukan berarti setiap hari muruk di dalam kamar. Introvert pasti kan juga berkomunikasi. Introvert juga perlu apa namanya, perlu menyampaikan ide-idenya. Jadi apa namanya, minimal pembicaraannya bukan hanya keluar tapi ke dalam. Introvert bukan hanya komunikasi, setiap orang pasti berkomunikasi. Kalau ekstrovert mungkin kelihatannya lebih banyak komunikasi keluar. Tapi introvert itu juga berkomunikasi. Walaupun nggak banyak komunikasi keluar, tapi introvert itu komunikasi ke dalam. Maka komunikasilah ke dalam diri kita dengan perkataan yang happy, perkataan yang menyenangkan. Bukan perkataan yang membuat kita, duh nggak bisa nih, aku kan introvert, aduh gimana nih. Dia mah enak, dia mah ekstrovert. Ekstrovert mah kelihatan kan ekspresif. Tapi kalau introvert, nah, komunikasi itu loh, komunikasi ke dalam diri yang bukan justru menguatkan tapi justru menjatuhkan, itu justru membuat kita agak sedikit ragu, agak sedikit apa namanya, kelihatan kurang menyenangkan di depan anak-anak. Yakinlah bahwa kehadiran kita Bapak Ibu itu sangat ditunggu oleh anak-anak. Gak usah kita punya sesuatu yang sangat menyenangkan, kehadiran kita saja sudah ditunggu. Apalagi kalau kita sudah bawa sesuatu yang menyenangkan dan memang khusus untuk anak-anak. Itu pasti anak-anak akan rindu setiap ketemu kita. Maka komunikasilah ke dalam, komunikasilah kepada diri sendiri dengan kata-kata yang bisa menguatkan. Gitu Bapak Ibu. Oke, apalagi nih, bagaimana setiap kali pertemuan ada games, kira-kira anak bosan gak ya? Kira-kira anak-anak bosan gak ya? Jadi ice breaking itu sekali lagi bukan hanya sekedar game. Saya kuatkan lagi, ice breaking itu bukan hanya sekedar games. Games bagian dari ice breaking, tapi tidak setiap ice breaking isinya adalah games. Jadi kita bisa pakai apapun. Di awal tadi kita bisa apa namanya? Yang penting bisa memecahkan kebuntuan. Walaupun sekedar halo, hai. Misalnya ketika di tengah-tengah pembelajaran, kalau kita udah biasa halo, hai, itu anak-anak akan apa namanya, akan lebih mudah untuk fokus lagi ke kita. Asal halo, hai-nya juga dalam keadaan ceria. Ada beberapa guru yang halo hai-nya sambil kata-katanya cemberut, sambil bete. Halo. Jadi jawaban anak-anak hai. Tapi kalau halo, jawabannya pasti hai gitu. Jadi kita dulu yang transfer, sameness. Jadi kita dulu yang memberikan kebahagiaannya. Nanti anak-anak akan jauh lebih mudah ikut kebahagiaan yang sudah kita berikan, gitu Bapak Ibu. Oke, apalagi guru seperti artis, walaupun dalam hati susah, di luar harus ceria demi anak-anak. Setuju, setuju. Anak-anak nggak pernah tahu apa masalah kita di rumah. Anak-anak bahkan nggak boleh tahu apa masalah kita. Walaupun kita datang habis ribut sama suami, walaupun kita datang mungkin habis ribut sama istri, atau sebel ada sama anak di rumah, atau di jalan mungkin ban bocor, atau apapun keadaan sebelum masuk kelas, sesebel apapun anak-anak di kelas nggak boleh tahu. Jadi memang tugas kita adalah tetap berikan semangat apa namanya, tampillah dengan ceria supaya anak-anak tahu bahwa kita hadir untuk mereka dan kita ikhlas mengajar untuk mereka. Kadang-kadang yang mereka tangkap itu kalau kita lagi cemberut, padahal bukan lagi mikirin mereka. Kita lagi punya masalah sendiri, tapi kalau kita cemberut kadang-kadang ditangkap sama anak-anak, guru itu nggak ikhlas ngajarnya. Kadang-kadang ada masalah seperti itu juga. Maka supaya kita juga bisa memberikan yang terbaik, masalah-masalah itu kita taruh dulu, kalau belum bisa diselesaikan,
kita taruh dulu, masuk untuk anak-anak, keluar baru selesaikan lagi gitu. Ada guru yang bermain di zona aman, yang penting anak-anak paham pelajaran. Nah, yang menarik adalah indikator paham pelajaran apa? Kadang-kadang kita cuma mikir kalau anak-anak dapat nilai bagus, kalau anak-anak yang penting ketika di akhir udah bilang paham nak, paham, itu udah indikator pembelajaran. Bahkan kita harus paham, anak-anak bilang paham itu cuma supaya mereka nggak ditanya lagi, supaya nggak ada pelajaran lagi. Kalau kita tanya, nak paham nak, enggak, itu akan ada pelajaran tambahan lagi. Maka anak-anak cuma nggak mau repot doang. Anak-anak cuma yang penting bilang paham aja, belum tentu mereka paham. Cara ice breaking ini tujuannya adalah salah satunya supaya anak-anak gampang menerima. Ya pun kalau seandainya anak-anak udah paham dan yakin sangat kita paham, maka kita juga nggak perlu banyak ice breaking, karena ice breaking itu memang digunakan ketika anak-anak fokusnya sudah mulai menurun, supaya mereka fokus lagi gitu. Semua bisa dan menjadi bisa dan biasa serta terbiasa belajar di depan cermin, video kantor sendiri. Wah mantap, oke. Agak susah sekarang Kak karena harus selalu pakai masker saat mengajar PTMT. Nah, masker itu memang menutupi ekspresi, tapi gestur lekukan mata itu kelihatan. Kelekukan mata itu juga kelihatan. Oh lagi happy, oh lagi enggak, gerakan tangan itu juga kelihatan. Jadi pastikan manfaatkan jokes atau cerita, itu juga bagian dari ice breaking. Itu juga bisa membuat anak fokus. Jadi manfaatkan ekspresi memang salah satunya penting, tapi rasa atau kemauan itu juga jadi salah satu bagian kita untuk terus memberikan menularkan kebahagiaan untuk anak-anak. Oke. Saya malah ketawa lebih dulu, jadi membuat anak melihat saya nggak jelas. Nah, ini menariknya. Buat anak-anak, bedakan anak-anak ketawa karena ice breaking atau anak-anak ngetawain kita. Nah, ini menarik nih. Anak-anak ketawa karena ice breaking kita atau anak-anak ngetawain kita karena karena ada satu hal yang nggak sadar kita lakukan, yang itu kelihatannya agak sedikit konyol, terus diketawakan sama anak-anak. Nah, makanya guru itu dalam ice breaking tujuannya adalah bukan bikin anak-anak happy, bahagia atau ceria atau nyanyi-nyanyi sama seperti entertainer. Kalau entertainer emang tujuan utamanya adalah bikin kelasnya itu, suasana itu happy, bahagia, tanpa ada tujuan supaya anak-anak bikin paham pelajaran. Itu yang perlu dibedakan. Kadang-kadang guru itu terlalu fokus sama yang penting anak happy, padahal tujuan utamanya adalah bikin anak paham pelajaran. Ice breaking adalah salah satu metode untuk membawa anak-anak supaya lebih paham pelajaran. Maka supaya anak-anak bisa gampang paham pelajaran, ice breaking yang digunakan juga jangan terlalu lama. Ice breaking-nya jangan ngabisin waktu. Kita tahu bahwa materi kita banyak, kita tahu materi kita itu perlu disampaikan, anak-anak perlu dapat materi itu. Nah, waktunya juga nggak banyak-banyak banget, waktunya juga terbatas. 15 menit lagi ya Kak. Oh, udah lewat ya waktunya. Sedikit lagi ya Bapak Ibu ya, 15 menit lagi ya. Ice breaking-nya itu apa sih tadi saya mau ngomong? Oh ya, kita jangan sebagai guru ice breaking-nya jangan terlalu lama, karena kita tahu bahwa tujuan utamanya bukan bikin kelas yang ceria sama kayak kita nonton konser, tapi bukan kayak kita lagi ada sulap, bukan, tapi ice breaking-nya adalah bagaimana anak-anak bisa siap untuk pembelajaran. Maka ice breaking yang efektif sebenarnya ice breaking yang bisa dilakukan dalam waktu singkat dan bisa membuat anak-anak ceria. Bisa dilakukan dalam waktu singkat dan bisa membuat anak-anak siap. Nah, itu tujuannya sebenarnya yang paling efektif, atau yang lebih efektif lagi bahkan ice breaking-nya itu bisa digunakan sebagai bridging. Ice breaking bisa digunakan sebagai bridging atau jembatan atau cara kita untuk membuka pelajaran. Nah, ini yang menarik nih. Biasanya ice breaking sendiri biasanya kan ice breaking sendiri, nanti pelajaran beda lagi, nggak ada hubungannya sama ice breaking. Tapi kita bisa sebenarnya bikin ice breaking yang ada hubungannya sama pelajaran kita. Kita pernah ketemu sama guru-guru yang menarik deh. Dia masuk ke ruangannya itu mundur untuk jelasin tentang ruang bangun dalam matematika. Dalam ruang bangun
dia jelasin bahwa dia maksudnya mundur. Dia bilang ketika jalan mundur, anak-anaknya heran tuh. Nah, ketika heran, itu juga bikin anak-anak, oh, guru kenapa nih? Guru kenapa nih? Anak-anak langsung fokus. Kenapa kok gurunya jalannya mundur? Terus gurunya bilang, datang sampai depan kelas, yang dilihat cuma belakangnya. Ketika dilihat belakangnya, gurunya bilang, nah, anak-anak sekarang kamu sedang melihat punggung Bapak. Ini adalah sisi belakang Bapak. Kalau Bapak balik badan, ini sekarang kamu ngelihat sisi depan Bapak. Kalau Bapak belok kanan, ini ngelihat sisi kanan. Kalau Bapak belok kiri, kamu sekarang lagi lihat sisi kiri Bapak. Jadi, kamu lihat kan, ini sisi depan, yang tadi sisi belakang, sisi kanan, sisi kiri. Jadi, hari ini kita paham bahwa manusia itu bisa dilihat dari 4 sisi. Gitu. Nah, sebenarnya maksudnya apa nih 4 sisi? Karena hari ini kita akan belajar tentang ruang bangun. Ruang bangun itu juga memiliki sisi-sisi. Sisi depan, belakang, bawah, atas. Nah, dari masuknya itu juga udah bikin ice breaking untuk bridging. Gitu. Atau saya nih kemarin mengenalkan tentang hewan-hewan. Ketika hewan-hewan begitu masuk, saya udah pakai topi ini nih. Nih, saya pakai topi ini. Begitu masuk kelas, ini kurang ini. Saya pakai topi ini ketika masuk kelas, terus saya sambil bawa apa namanya? Sambil bawa teropong. Begitu training online pakai topi safari sama bawa teropong. Anak-anak heran. Kak, kita mau ngapain sih sebenarnya? Tahu nggak? Kita sekarang lagi bawa teropong, terus lagi bawa topi, kira-kira kita mau kemana? Kira-kira kita mau ngapain? Yang kita boleh chat nih, ngobrol kira-kira kita mau kemana. Nah betul, kita mau hari ini jalan-jalan, mau melihat hewan-hewan langsung di alam liar. Nah dari topinya, dari alat yang dibawa itu langsung bikin anak-anak, wah iya ya, wah ternyata hari ini kita juga kakaknya pakai bawa teropong, pakai topi, berarti hari ini kita akan bikin sesuatu yang seru nih, karena jalan-jalan ke alam liar. Pakai bawa-bawa hal-hal yang beda aja, itu juga jadi bagian ice breaking, dan itu juga jadi bridging untuk masuk ke dalam pembelajaran. Apalagi ya, atau apa deh, satu deh, kita coba lagi terakhir kita ngobrol sama siapa ya? Kita ngobrol sama siapa, Kak Ilham? Oke, ngobrol sama siapa nih? Saya udah kayak ini ya, udah kayak petualang ya, pakai topi safari sama ini ya. Aduh, kita jalan-jalan ya. Oke, ya kalau ini emang saya beli sendiri nih, memang modal. Kalau ini saya minjam. Ini saya minjam. Jadi nggak harus semua barang-barang kita beli sendiri. Ini saya minjam. Kebetulan ada saudara yang punya teropong kayak gini, jadi saya minjam supaya anak-anak happy aja ngelihatnya gitu. Saya ngobrol sama siapa ya, Bu? Atau Pak siapa? Serah. Bu Andarini ES ya, Bu Andarini ES. Oke, kita ngobrol sama Bu Andarini. Halo Bu Andarini. Halo Kak Gibran. Sehat Bu Andarini? Kedengeran nggak Kak suaranya? Lagi hujan deras, takutnya sinyal. Oke, suara kedengeran Bu Andarini. Aman. Bu Andarini. Kalau boleh tahu, Bu Andarini ini ngajar apa? Ngajar anak kecil, ngajar TK. Oh, ngajar TK. Oke. Itu pembelajarannya apa, Bu? Masih konvensional sih, bukan yang sentra, masih yang di kelas, belum yang moving class gitu. Oh, gitu. Kalaupun ada yang mereka dapat, yang mereka pelajari, yang mereka bawa pulang, itu biasanya ilmu apa tuh, Bu, kalau boleh tahu, Bu? Materinya apa gitu? Sekecil itu gitu. Saya gedein dulu suaranya ya. Oke. Suara saya kecil. Mulai putus-putus. Bentar. Oke. Maaf Kak, bisa diulang yang didapat apa tadi pertanyaannya? Ya, sorry. Bu Andarini, itu materi yang dibawa pulang sama anak-anak itu kan misalnya atau mereka cuma nyanyi-nyanyi aja, atau mereka cuma happy-happy aja gitu. Oh enggak. Jadi kan kita tiap pekan tuh ada tema pembelajarannya. Misalnya pekan ini pembelajarannya tanaman, terus tentang tanaman hias gitu. Jadi mereka dalam pekan ini mengenalkan tentang tanaman hias itu apa aja sih, mulai dari bentuknya seperti apa, bagian tanamannya seperti apa, dan kita memperkenalkannya dari Senin sampai Jumat satu persatu gitu Kak.
Tujuannya supaya anak-anak tahu. Sambil bermain tapi sambil belajar juga. Tujuannya untuk apa Bu Andar ini? Kenapa maaf? Tujuannya untuk apa kalau boleh tahu Bu Andar ini? Supaya anak-anak tahu. Iya, supaya anak-anak tahu tentang tanaman, tentang jenisnya seperti apa. Gitu. Meskipun mereka masih kecil, tapi seenggaknya mereka udah tahu gitu. Ini tanaman hias. Maksudnya kan tanaman secara keseluruhannya sudah dipelajari minggu sebelumnya. Yang pekan ini tentang tanaman hias. Jadi anak-anak tahu, misalnya di depan rumahnya ibunya punya misalnya kayak aglonema, mungkin mereka nggak tahu namanya, tapi pas kita tunjukin gambarnya, iya itu mama punya di depan rumah seperti itu. Terus kita ngasih tauin ini daun, terus warnanya apa aja, seperti itu sih Kak. Detail-detail. Yang terakhir diajarin apa Bu Andar ini? Yang terakhir diajarin kemarin ini apa namanya apa ya, saya lupa deh. Pokoknya pakai rambutan. Pakai rambutan kering, terus sudah ada pewarna makanan, rambutannya dimasukin pewarna makanan, terus kita rolling di kertas. Jadi kayak buat, aduh saya lupa tiba-tiba namanya. Pokoknya kayak gitu deh Kak. Jadi mereka merasakan jenis rambutan, mungkin agak melenceng ya, cuman mereka ngerasain rambutan tuh bentuknya seperti apa, terus kalau dipegang tuh rasanya gimana, sensor motorik anak, terus memperkenalkan warna juga, jadi lingkupnya banyak sih. Oh, itu kalau begitu itu udah ice breaking semua ini ya. Nggak, yang menarik justru apa namanya, mereka kan belajar tentang gestur, mereka belajar tentang apa namanya, megang indera perasanya juga. Apa namanya, bisa gini, kalau misalnya punya apa ya, atau misalnya gini, bentar saya nyari sesuatu apa ya, atau gini deh, saya punya benang yang tadi nih. saya punya beberapa barang gitu kan untuk anak-anak TK, misalnya untuk masuk apa namanya, saya punya 3 barang, ada barang ini nih tadi apa namanya, kantung ya, kantong, ini ada benang, ada apa namanya, ada ini nih, ada teropong gitu. Apa namanya, bisa masuk misalnya, ayo anak-anak hari ini ibu bawa 3 benda misalnya, hari ini ibu bawa 3 benda, sekarang siapa yang tahu mana benda yang lebih keras gitu, mana benda yang lebih keras dari 3 benda ini, mana siapa? Nanti mereka akan saling berebutan tuh cari benda yang lebih keras. Atau apa namanya, mana benda yang lebih apa namanya, mana benda yang lebih lembut gitu, mana benda yang lebih nyaman dipegang gitu. Jadi anak-anak juga belajar, oh iya ada benda yang nyaman dipegang, ada benda yang juga apa namanya, keras juga. Jadi anak-anak belajar. Nah, hari ini kita akan belajar apa namanya, kita akan belajar tentang satu benda yang apa namanya, yang aneh kalau dipegang. Ini bendanya namanya rambutan. Jadi anak-anak di awal itu diajak untuk main, tapi itu juga sebagai bridging gitu Bu Andar ini. Oh iya. Jadi itu juga sebagai bridging. Jadi anak-anak bukan sekedar main, bukan hanya ya sekarang kita tepuk tangan ya, tepuk semangat, udah semangat kan? Itu ice breaking juga. Tapi ini bisa jadi ketika mereka main, mereka juga akan apa namanya, ketika mereka main, mereka juga jadi bridging. Udah nemu. Oh sekarang mau ngapain Bu? Nah kita akan belajar nih tentang sesuatu benda yang bentuknya, yang rasanya kalau kita pegang itu mungkin belum kamu temuin. Ini namanya bendanya adalah kulit rambutan. Nah, kita akan belajar dari kulit rambutan. Jadi anak-anak tuh oh gitu. Jadi ice breaking-nya bukan cuma sekedar happy tapi juga sebagai bridging gitu Bu Andar itu. Oke, makasih Kak sarannya. Sama-sama Bu Andarini. Nah, itu salah satu contoh Bapak Ibu, itu salah satu contoh ice breaking bisa digunakan sebagai bridging atau menyambung atau cara masuk untuk kita pembelajaran. Nah, apalagi kalau kita bisa bikin ice breaking untuk bridging, itu pasti waktu kita akan jauh lebih efektif. Sudah anak-anaknya happy di awal, terus jadi bridging juga, anak-anak bisa langsung masuk ke dalam materi, sambil juga
perasaannya juga happy dan bahagia gitu. Waduh, wah ternyata seru juga bahas ice breaking ini. Jadi kalau misalnya kita simpulkan dari awal, ternyata apa sih ice breaking itu supaya bikin kelasnya happy, kelas menyenangkan. Ice breaking seperti apa sih? Yang pertama yang perlu kita pahami bahwa ice breaking bukan hanya game. Yang perlu kita pahami, ice breaking bukan hanya game, ice breaking bukan hanya komedi, ice breaking itu bisa apa aja dilakukan. Jadi bisa cerita, bisa simulasi, bisa nyanyi, apapun bisa dilakukan, nanya kabar juga bisa. Jadi ice breaking bukan hanya game, tapi yang paling penting ice breaking itu bukan gamesnya, bukan caranya, bukan metodenya yang bikin anak-anak bahagia, tapi yang bikin anak-anak bahagia justru adalah guru-gurunya, justru adalah personality atau delivery dari gurunya. Nah, ini dia yang kedua. Yang kedua, yang justru menguatkan adalah personal strength-nya atau kekuatan dari guru-gurunya. Bagaimana delivery-nya, bagaimana menyampaikannya. Banyak gamesnya bisa macam-macam, gamesnya bisa banyak. Tapi kalau personal strength-nya nggak kuat, delivery-nya nggak menyenangkan, delivery-nya nggak happy, maka yang disampaikan, yang dirasakan anak-anak juga nggak akan seperti yang kita bayangkan gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang paling efektif adalah ice breaking juga digunakan sebagai bridging pembelajaran. Ice breaking yang paling efektif adalah ice breaking yang digunakan sebagai bridging atau jembatan atau cara masuk untuk pembelajaran. Jadi kalau misalnya ice breaking digunakan sebagai bridging, itu waktu kita nggak habis bukan hanya untuk ice breaking, tapi waktu kita juga bisa digunakan untuk langsung menyampaikan pembelajaran kita. Oke. Jadi dari ice breaking dari awal itu 3 hal ini yang perlu sama-sama kita pahami. Caranya gimana Kak? Kok nggak ada games-gamesnya Kak? Kok nggak ada tepuk-tepuknya Kak? Kok nggak ada nyanyi-nyanyinya Kak? Tepuk-tepuk games-game itu banyak di YouTube, carinya gampang, itu bisa di copy paste metodenya. Yang susah di copy paste adalah perasaannya, yang susah di copy paste adalah kekuatan personalnya, yang susah di copy paste adalah kecintaannya. Itu yang paling penting, karena dengan cinta kata-kata yang keluar juga membahagiakan, karena dengan cinta kata-kata yang keluar juga kata-kata yang happy. Maka itu yang perlu sama-sama kita pahami. Ice breaking not just a game. Ini kenapa berkali-kali saya bilang, karena supaya kita sama-sama paham bahwa guru-guru banyak yang tanya, Kak gamenya, padahal ice breaking itu bukan hanya sekedar game. Terus yang kedua, personal strength-nya. Yang ketiga, saran kalau misalnya supaya bisa lebih efektif, ice breaking tidak berdiri sendiri, tapi ice breaking sebagai bridging pembelajaran gitu. Tepuk tangan dong Bapak Ibu guru. Belajar ice breaking, saking serunya sampai lupa ice breaking. Oke. Nah, 3 hal ini yang perlu sama-sama kita tanamkan supaya bikin kelas kita menyenangkan. Kalau kita sudah paham, nggak perlu ice breaking, nggak perlu ada tepuk-tepuk yang baru. Kita jalan ngalir aja dengan nanya biasa, dengan banyak ngobrol, itu pasti bikin kelas kita jauh lebih happy dibanding hanya sekedar mengajar tanpa ada komunikasi dan interaksi dan juga ice breaking gitu. Oke, jam berapa sih sekarang? Oh, jam 3. Jam 3 lewat 2 menit kita belajar ice breaking di siang hari ini. Sebelum saya tutup, saya pengen satu kata saya mau tanya Bapak Ibu, atau kita review deh apa yang Bapak Ibu ingat tentang ice breaking ini, boleh tulis di chat. Oke, jam 3, oke, udah waktunya sholat ya. Oke, ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup di ice breaking siang hari ini. Apa yang paling Bapak Ibu ingat di pertemuan kita pada siang hari ini? Maaf, kameranya error. Baik, terima kasih Bu Asmana. Siap, oke, keseruan, oke. Dari materinya yang akan Bapak Ibu bawa setelah pembelajaran di siang hari ini. Materinya, apa yang akan Bapak Ibu kerjakan, apa yang Bapak Ibu akan lakukan dengan ice breaking setelah ikut acara siang hari. Oke, terima kasih, lebih ekspresif. Feel happy to make other happy. Oke, tidak selalu games. Terima kasih. Ice breaking bukan hanya sekedar games, tapi bentuk sapaan yang bisa mencairkan suasana, itu juga ice breaking.
Ice breaking bisa lebih menarik jika berfungsi sebagai bridging pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu. Membangun suasana kelas menyenangkan. Terima kasih. Ada Bu Rahmawati. Ice breaking nggak selalu harus games. Yang penting pembawaan kitanya yang bisa membuat anak-anak, mana tuh bilang tulisannya. Yang penting bisa membuat anak-anak happy. Terima kasih. Oke. Belajar menularkan kebahagiaan, pembaharuan dari dalam diri. Oh banyak banget, cepet banget nih. Saya gimana nih biar berhenti? Mengajak Dewan Guru untuk sama-sama bisa menciptakan suasana menyenangkan. Nah, salah satu latihan memang yang paling gampang di sekolah, di ruang guru, itu juga kita sama-sama latihan nih. Jadi di ruang guru jangan kita mulai latihan supaya kata-kata yang kurang menyenangkan itu kita kurangi, ganti dengan kata-kata yang menyenangkan supaya keseruan di dalam ruang guru itu juga bisa kita bawa ke dalam kelas. Kan di kelas-kelas juga bisa seperti kebahagiaan. Terima kasih. Ini memang tujuan kita untuk ice breaking. Harapannya dengan begini Bapak Ibu cari games, karena cari games sudah bukan lagi hal yang sulit. Harapannya setelah ini dengan mendapat games yang baru banyak nanti di internet bisa disampaikan dengan cara yang menyenangkan, jadi membuat kelas juga semakin menyenangkan. Oke. Apapun benda yang ada ternyata bisa buat untuk ice breaking. Jadi sebenarnya simple. Terima kasih, saya jadi sangat terinspirasi. Terima kasih Bu Leili. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu guru semua di pertemuan pertama ice breaking membuat kelas menyenangkan. Nah, nanti malam akan lebih khusus tentang ekspresi. Kalau hari ini kita bahas tentang ice breaking-nya, bagaimana membentuk kebahagiaan itu mulai dari dalam diri. Nah, nanti ekspresi itu seberapa penting sih nanti malam, ekspresi itu seberapa penting. Terus ekspresi bagaimana yang bisa membuat anak-anak juga bisa ikut bahagia dalam kelas kita gitu. Jadi terima kasih Bapak Ibu guru semua, terima kasih untuk hari ini. Jadi untuk link kehadiran dan e-sertifikat sudah ada bit.ly-nya, sudah ada linknya yang ada di kolom chat, tinggal diklik saja, nanti tinggal isi datanya, lalu nanti tinggal di-submit, nanti kami akan data semuanya. Nanti semua e-sertifikat akan dikirimkan untuk hari ini H+1. Untuk setiap training e-sertifikat dan data itu akan dikirimkan H+1. Oh iya, link sertifikatnya, link absensinya mohon izin untuk tidak disebar di WhatsApp ya Bapak Ibu ya. Jadi memang kami khusus e-sertifikat hanya diberikan kepada Bapak Ibu guru yang mengikuti acara hari ini. Jadi karena bisa jadi ada beberapa guru yang di pertemuan pertama mereka nggak bisa ikut gitu karena ada beberapa hal. Jadi khusus e-sertifikat hanya diberikan kepada Bapak Ibu guru yang ikut di acaranya. Linknya nggak bisa diklik, bisa sudah aman Pak? Nggak bisa ya? Oke, oh ini sebentar. Nah itu saya coba kirim lagi. Yang apa namanya slashnya 2 kali http. Oke, saya sudah absen aman. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru semua. Terima kasih yang sudah ikut acara di siang hari ini. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk guru-guru hebat yang hadir pada siang hari ini. Mantap, kalau gurunya se-happy ini pasti anak-anaknya juga akan happy dan bahagia. Selamat ketemu lagi nanti malam. Selamat bertemu lagi di kelas ekspresi Magis kan sudah diisi dan sudah di-submit. Terima kasih juga Bapak Ibu guru semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan khilafan. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Dadah. Izin live ya. Terima kasih. Saya di sini aja nungguin Bapak Ibu semua deh. Terima kasih, jazakallahu khair. Terima kasih juga Bapak Ibu. Saya menunggu bagi yang bagi yang masih di dalam Zoom meeting ini, silahkan klik link absensinya supaya nanti sertifikat bisa diberikan. Bagi yang sudah, jika ingin melanjutkan aktivitas di sore hari ini, boleh dilanjutkan. Terima kasih banyak, sama-sama. Wow. Saya jadi kayak apa kayak gini. Syuka, terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Ini, makasih Bapak. Selamat Terima kasih Kak Gibran. Terima kasih. Terima kasih Kak Gibran.
Terima kasih Kak Gibran. Keluar. Jadi kayak Raka pakai Ebru pakai Peggy, saya pakai Kau. Terima kasih Kak Gibran. Sama-sama. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Gibran. Besok kita jumpa lagi dengan Izin live ya Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Gibran. Saya live ya. Iya Bu Akun. Terima kasih Kakak, mohon maaf. Terima kasih Kak Terima Gibran. kasih banyak. Terima kasih Kak Gibran. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Gibran. Permisi, matur nuwun. Terima kasih Kak. Kelas putus lana. Terima kasih Kak Gibran. Membayar LKS tanah nanti ada baru lagi. Terima kasih. Mari. Pamit Kak Gibran. Makasih banyak. Bu Haja Sri. Selamat. Izin live ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Kak Gibran. Yang link tadi itu Iya Bapak. Tapi Bapak seandainya nih, seandainya sampai Senin uang kadernya itu apa? Iya. Jadi grup WhatsApp supaya apa namanya hari ini bisa mendapatkan bicara gitu Pak. Termasuk kemarin juga itu bisa sadar juga kita kumpul guru-guru itu. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu guru semua. Izin live, kita silahkan mangga dari Bandung. Wede, mantap. Kita nih dari berbagai wilayah di Indonesia. Yang di Bontang berarti sekarang udah jam 4 ya di Bontang ya. Wede. Yang di Bontang sudah jam 4. Di pulang ya, yang di Bandung jam 3 juga berarti ya waktu Indonesia bagian barat. Bisa 15.